Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Putri Salmon, NIM B1D1 19006 dari kelas 2019A. Ingin mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Gas Darah. Apa itu homeostasis? Homeostasis menurut Claude Bernard 1880, yaitu homeostasis terdiri dari dua, yaitu homeo lingkungan internal dan stasis yaitu yang tetap atau konstan. Jadi homeostasis adalah lingkungan internal yang tetap. Menurut Walter Buchanan 1929, yaitu homeostasis tentang konsep. Homeostasis adalah regulasi tentang lingkungan internal yang relatif konstan. Sedangkan definisi kontekstual yaitu homeostasis itu adalah mempertahankan lingkungan internal dalam rentang yang sempit. Homeostasis terdiri dari 3, yaitu keseimbangan cairan, keseimbangan elektrolit, keseimbangan asam basa. Keseimbangan cairan. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air dan zat tertentu. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang berupa ion. Keseimbangan cairan elektrolit saling bergantung satu dengan yang lain. Cairan tubuh dibagi menjadi dua, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Cairan intraseluler yaitu cairan yang terdapat dalam tubuh, sedangkan cairan ekstraseluler yaitu cairan yang terdapat di luar tubuh. Agar keseimbangan cairan tubuh tetap terjaga, yaitu fungsi semua organ secara bersama-sama tetap terjaga, karena apabila kita kekurangan cairan dalam tubuh akan mengalami suatu penyakit, bahkan kematian. Keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Konsentrasi ion hidrogen yang diperiksa adalah pH. Mekanisme keseimbangan asam basa terbagi atas 3 sistem, yaitu sistem dapar atau buffer, sistem paru-paru atau pernafasan, dan sistem renal atau ginjal. Yang pertama yaitu sistem buffer. Sistem buffer ini menetralisir kelebihan ion hidrogen bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama dari sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fix dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Terdapat 3 sistem utama pada sistem buffer, yaitu sistem buffer bikarbonat, sistem buffer fosfat, dan sistem buffer protein. Yang kedua yaitu sistem pernapasan atau paru-paru. Paru-paru di bawah kendali medula otak, mengendalikan karbon dioksida, dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam darah, arteri atau PaCO2 merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi. Yang ketiga, sistem ginjal atau renal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion, asam non-volatil, dan mengganti HCO3-3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini berperan 3 sistem buffer, yaitu asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Analisis gas darah. Apa itu analisis gas darah? Analisis gas darah adalah tes untuk mengukur kadar oksigen karbon dioksida dan asam basa atau pH di dalam darah. Tujuan dari pemeriksaan AGD yaitu mengevaluasi paru-paru, memantau pengobatan, mengevaluasi fungsi ginjal, dan gangguan metabolit. Lokasi pengambilan
AGD yaitu pada arteri radialis dan arteri ulnaris. Tes Allen. Tes Allen adalah tes sederhana untuk memeriksa aliran darah melalui arteri yang membawa darah ke tangan. Tes Allen, cara kerja dari tes Allen yaitu pasien diminta mengepalkan tangan, kemudian diberikan tekanan pada arteri radialis dan ulnaris selama beberapa menit. Setelah itu pasien diminta untuk membuka tangannya, lepaskan tekanan pada arteri, observasi warna jari-jari, ibu jari, dan tangan. Jari-jari dan tangan harus memerah dalam 15 detik. Warna merah menunjukkan tes Allen positif. Sedangkan apabila tekanan dilepas, tangan tetap pucat menunjukkan tes Allen negatif. Jika pemeriksaan tes negatif, hindarkan tangan tersebut dan pemeriksaan pada tangan yang lain. Prosedur AGD dengan AGD analyzer, yaitu pertama disiapkan sampel darah pasien, di-scan barcode pada alat, kemudian jarum akan keluar dan sampel akan dihisap. Kemudian di-scan barcode pemeriksaan dan tes akan berjalan secara otomatis. Kemudian hasil akan keluar berupa print out. Nilai AGD normal. Tekanan parsial oksigen PO2 75-100 mmHg atau 10,5 sampai 13,5 kilopascal. Tekanan parsial karbon dioksida atau PaCO2 yaitu 38 sampai 42 mmHg atau 5,1 sampai 5,6 kilopascal. Bikarbonat atau HCO3 yaitu 22 sampai 28 milikuivalen per liter. pH darah yaitu 7,38 sampai 7,42 dan saturasi oksigen yaitu 94 sampai 100%. Hasil analisa gas darah mungkin akan bergantung pada faktor usia, riwayat kesehatan, dan jenis kelamin. Faktor yang mempengaruhi pemeriksaan AGD yaitu gelembung udara, antikoagulan, metabolisme, dan suhu. Sekian presentasi dari saya. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu hemostasis adalah keseimbangan cairan dalam tubuh agar tubuh dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan di dalam atau di luar tubuh. Keseimbangan asam dan basa adalah suatu keadaan di mana ion hidrogen yang diproduksi setara dengan ion hidrogen yang dikeluarkan. Pemeriksaan analisis gas darah atau AGD adalah prosedur medis untuk mengukur pH, kadar oksigen, dan karbon dioksida pada darah dan pembuluh arteri. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.